warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra dengan NIM D1A1181047. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji regresi berganda dengan menggunakan SPSS. Sebelum kita membahas lebih jauh, pertama kita harus tahu dulu konsep dasar analisis regresi berganda, di mana analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji T bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dasar pengambilan keputusan. Pertama, dasar pengambilan keputusan uji T, di mana jika nilai SIK kurang dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dasar pengambilan keputusan uji F, di mana jika nilai SIK kurang dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Dan jika nilai SIK lebih besar dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Di sini saya sudah menyiapkan data pada tabel Excel, di mana dalam data ini terdapat 12 sampel dengan 3 variabel, yaitu untuk variabel X1 yaitu motivasi, variabel X2 minat, dan variabel Y yaitu prestasi. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita input data-data ini ke program atau ke SPSS. Dengan cara kita copy data ini, kemudian kita paste ke SPSS. Kita masuk ke ini, kita ganti jadi X1, kemudian X2, kemudian Y. Untuk desimalnya kita nolkan saja. Labelnya untuk kolom X1 kita tulis motivasi. Untuk kolom X2 kita tulis minat. Untuk kolom Y kita tulis prestasi.
generalize, kemudian regression, kemudian pilih linear. Untuk variabel prestasi, kita pindahkan ke kolom dependen, dan untuk variabel motivasi dan variabel minat kita pindahkan ke independen. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk output regresinya. Selanjutnya kita tinggal memahami hasil output ini ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Sebelum kita lihat dulu. Kita lihat dulu PPT-nya tadi. Kita masuk ke sini. Kita masuk ke pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Yang pertama, pengujian hipotesis pertama H1, yaitu kita lihat pada tabel koefisien. Pada tabel ini, di mana diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347, yang ini lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,992. Ini dia. Kurang dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian pengujian hipotesis kedua atau H2, di mana diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,007, yang ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 3,441 lebih besar dari T tabel 2,262, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Kemudian ketiga, yaitu pengujian hipotesis ketiga atau H3. Kita lihat di kolom ANOVA atau tabel ANOVA, di mana berdasarkan tabel ANOVA ini diketahui nilai signifikansi
atau untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 23,978 lebih besar dari F tabel 4,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Kemudian yang terakhir, koefisien determinasi dapat kita lihat pada tabel atau kolom model summary, di mana berdasarkan tabel model summary ini diketahui nilai R² sebesar 0,842. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 84,2%. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.